Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, pengajaran Yesus di atas bukit kepada para muridnya mengajak kita untuk berefleksi, apakah hidup keagamaan kita tidak lebih benar atau tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang lain, atau sebaliknya, apakah hidup keagamaan kita, hidup kita merasa yang paling benar, lalu merendahkan hidup keagamaan orang lain. Kadangkala hati nurani kita yang baik menegur kita, menghakimi kita, mengingatkan kita supaya kita membangun persaudaraan dengan orang lain. Tetapi ketika hati nurani kita sedang jahat, kita dengan mudahnya menghakimi, menghukum, mengkafir-kafirkan orang lain, lalu memusuhi mereka. Sabda di bukit hari ini memanggil kita untuk berdamai dengan sesama kita, juga dengan Tuhan Allah. Tetapi yang paling berat sesungguhnya berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita berdamai dalam hidup ini. Berdamai dengan Allah, dengan sesama, dengan alam semesta, juga dengan diri kita, supaya hidup kita berkenan. Kata-kata Yesus jelas untuk kita. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Persembahan hidup kita yang berkenan kepada Allah adalah persembahan yang penuh kasih. Hidup kita harus berdasarkan komitmen kepada panggilan kita sebagai orang beriman, bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan klik, berdasarkan senang atau tidak senang, tetapi berdasarkan komitmen sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan penuh kasih. Dan hidup dengan penuh kasih itu salah satu jalan menuju kesucian hidup. Kesucian hidup diperoleh dengan terus-menerus bertobat, membaharui diri, dan hidup baik dengan berbalik dari hidup berdosa menjadi hidup benar, hidup yang benar di hadapan Allah. Nabi Yeskiel mengingatkan kita, sesungguhnya Allah kita itu bukan Allah yang kejam, yang suka menghukum, tetapi Allah yang menghendaki orang berdosa bertobat lalu hidup. Berarti Allah kita itu Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh belas kasih. Semoga kerahiman Allah kita alami dalam hidup, lalu kita sebarluaskan kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seluruh tutur kata kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.